Distribusi makanan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Sidoarjo dinilai terlalu mepet. Aktivitas warga terganggu meski banjir berangsur surut pasca tangkis jebol. Harga cabai rawit naik dan tembus Rp100.000 per kilogram. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Malang. Saudara, berbagai macam reaksi siswa terekam saat pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG yang dimulai sejak 6 Januari 2025. Ada siswa yang lahap makan dan ada siswa yang tak mau makan dengan alasan masih kenyang. Bahkan porsi nasi pada program makan bergizi gratis ini dinilai siswa masih kurang. Program perdana makan bergizi gratis salah satunya digelar di SD Negeri 1 Taman Harjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Setelah nasi dibagikan dan berdoa bersama, para siswa langsung menyantap makanan. Namun ada siswa yang tak mau menyentuh makanannya sama sekali, seperti Gibran Agam Abizar. Siswa kelas 1 SD ini tak mau makan dengan alasan masih kenyang, karena sebelum berangkat sekolah, Gibran terbiasa sarapan. Sedangkan Rafa Riandika Wijaya yang juga siswa kelas 1 SD ini justru lahap menyantap makan siang dengan menu nasi putih, ayam, tempe, tahu, sayur, dan buah salak. Menurut Rafa, menu makanan yang disajikan rasanya enak, namun porsi nasi yang diberikan kurang. Gibran, kok gak dimakan kenapa? Kenyang. Di rumah sudah makan lagi. Setiap hari sarapan. Ini kan menunya ada ayam, ada buah. Nggak tertarik? Kesannya makan gini Enak. 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 Biasanya makan pagi pakai apa kalau di rumah? Ayam. Kalau menurut Rafa kurang nggak nasinya? Apa yang kurang porsinya, ini? Apa yang kurang? Apa yang maksudnya kurang banyak? Apa gimana? Dari yang ini. Kurang banyak ya. Ribuan paket makanan bergizi gratis atau MBG didistribusikan ke 7 sekolah di wilayah Sidoarjo. Namun dalam pelaksanaan program tersebut mendapat keluhan dari PLT Kepala SD Negeri Larangan karena waktu distribusi dari dapur umum ke sekolah dinilai terlalu mepet dengan jam istirahat. Ya, kita dapatkannya itu dropping makanan. Meski tidak ada keluhan dalam menu yang disajikan pada program makan bergizi gratis, namun ada beberapa kendala. Hal itu disampaikan PLT Kepala SD Negeri Larangan, Syamsu Arni Puji Rahayu. Kendala tersebut adalah tempat transit makanan di sekolah yang belum ada dan mengorbankan salah satu ruang kelas tempat belajar mengajar dan waktu pengiriman paket dari dapur umum ke sekolah yang terlalu mepet dengan jam istirahat. Menurut rencana, program makan bergizi gratis ini akan berlangsung mulai Senin hingga Jumat dalam sepekan di 8 kabupaten. Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang menyelenggarakan program makan bergizi gratis dengan total 2.800 paket untuk 7 sekolah. Akhirnya evaluasinya adalah saya harus menyiapkan satu ruangan khusus untuk dropping makanan yang siap dibagikan kepada siswa. Biar transitnya tidak langsung ke satu tempat di dalam kelas. Jadi ada ruangan khusus itu untuk kita. Untuk penyelenggara penyedia makan bergizi gratis itu lebih kepada ketepatan waktu, Bapak. Karena saya harus distribusi ke siswa dengan jumlah 399 itu butuh waktu juga gitu. Sementara itu, makan bergizi gratis di Sidoarjo mendapat antusias dari para siswa dan orang tua mereka. Program tersebut dinilai sudah mencukupi standar pemenuhan gizi. Ya,
Nurul, salah satu orang tua siswa SD Negeri Larangan Sidoarjo mengatakan program makan bergizi gratis cukup membantu karena dapat mengurangi dana pengeluaran untuk bekal makan anaknya. Apalagi tidak semua siswa membawa bekal makan setiap pagi. Di sekolah ini, para murid yang juga antusias makan bergizi gratis mendapatkan paket berisi nasi, tumis sawi tahu, ayam filet crispy, susu, dan buah semangka. Paket tersebut dinilai telah mencukupi standar dan pemenuhan gizi yakni 500 hingga 550 kalori bagi anak usia SD. Cukup terbantu sekali. Untuk menunya bagaimana? Untuk menunya sepertinya sudah lengkap ya. Ada protein, ada karbohidrat, ada sayur juga kan. 4 sehat 5 sempurna, ada susu. Lengkap. Kalau hari biasa ibu memberikan. Kalau kita praktisnya biasanya saya ngasihnya nugget gitu kan. Mungkin karena anak nggak suka buah kan. Kalau di sini kan mungkin kalau teman-temannya makan buah atau makan sayur, jadi ya dia ikut makan sayur gitu. Enak rasanya. Enak. Jadi gimana? Sesuai nggak dengan perkiraan? Sesuai. Sesuai. Melebihi dari bekal makan siang biasanya itu bagaimana? Enggak. Kalau makan siang biasanya bagaimana? Kalau bawa bekal kurang sehat. Kalau dia menu selanjutnya kayak gimana? Yang biasanya? Tetap sayur sama ayam sama buah-buahan. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Madiun mendistribusikan 3.000 makan bergizi gratis ke 17 sekolah. Hal ini mendapat sambutan antusias dari para murid, salah satunya di TK Islamiyah Rahmatan Lil Alamin Manguharjo. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kota Madiun mendistribusikan makan bergizi gratis ke 17 sekolah, mulai taman kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, SD hingga SMP dengan menggunakan kendaraan operasional. Salah satunya di TK Islamiyah Rahmatan Lil Alamin di Jalan Hayam Muruk, Kelurahan Manguharjo. 152 murid TK pun antusias menyambut makan bergizi gratis. Menurut Kepala Taman Kanak-kanak Islamiyah Rahmatan Lil Alamin Ika Novitawati, porsi pada program makan bergizi gratis sudah terbilang lengkap dan memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Di antaranya nasi, lauk pauk, ayam dan tempe, sayur mayur dan buah. Untuk penyajian makan bergizi gratis juga dikemas ke dalam kotak makan yang terbuat dari bahan stainless steel. Namun Ika meminta lauk pauk terutama ayam agar diiris lebih kecil-kecil agar anak-anak usia TK dapat leluasa mengunyah. Ini tadi makannya lauknya apa, Dik? Ayam sama nasi. Gimana? Ada buahnya? Enak nggak? Tadi makan bareng sama teman-teman? Sangat excited sekali, senang sekali. Tadi begitu rombongan belum datang saja sudah di depan pintu siap menyambut. Dan alhamdulillah hari ini antusiasme banyak yang habis makanannya. Porsinya sudah cukup kalau untuk anak TK, tapi mungkin lebih untuk lauk-lauknya mungkin bisa diperkecil, dipotong kecil-kecil gitu kalau untuk yang daging supaya nanti mengunyahnya lebih bisa dikondisikan. Kita bergeser ke Jember. Saudara, ketinggian air banjir di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan berangsur surut. Namun aktivitas warga masih terganggu genangan air banjir. Meski banjir di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember berangsur surut, namun genangan air dari limpahan dari kawasan Gunung Watangan masih mengganggu aktivitas warga. Air banjir setinggi 50 cm merendam sejumlah titik di permukaan tanah yang rendah. Terendamnya akses jalan desa membuat aktivitas warga yang sehari-hari bekerja di kebun maupun sawah terkendala. Kondisi ini membuat para petani mengkhawatirkan genangan air yang bisa merusak tanaman mereka. Kurang lebih setengah meter, nggak sampai 1 meter. Cuma Lutut ya. iya. Terus aktivitas warga gimana ini?
Ya sementara berhenti, yang biasanya apa deres, tahu deres, ya itu berhenti soalnya banjir, terus ke pasar juga tertunda karena banjir. Kalau sebelumnya sampai ketinggian berapa Bu air? Sama seperti ini, ya tapi ini lebih udah surut. Tapi memang aktivitas lumpuh. Sebelumnya, saudara, hujan deras yang melanda kawasan Gunung Watangan beberapa jam pada Sabtu 4 Januari lalu membuat tangkis penahan air di lereng Gunung Watangan jebol. Kondisi ini membuat Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember mengalami banjir limpahan hingga merendam ratusan rumah dan jalan desa. Menurut data dari pemerintah Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, ada 500 rumah warga dan jalan desa terendam air banjir setelah tangkis penahan air di lereng Gunung Watangan jebol pada Sabtu 4 Januari lalu. Selain itu, banjir juga merendam sebagian kebun maupun sawah di daerah permukaan tanah yang rendah. Banjir di kawasan ini berasal dari limpahan Gunung Watangan karena tangkis penahan air hujan jebol tidak mampu menahan derasnya aliran air di permukaan tanah. Ada berapa rumah dari catatan sementara ini Pak yang terendam? Kira-kira kurang lebih ada 500 lebih lah, lebih kalau 500 lebih. Itu terendam lebih, ya? Tinggi. Ini kira-kira air datang dari mana ini Pak? Air ini kalau perkiraan kita melihat dari air yang datang itu dari utara dan dari selatan dari gunung. Nah kebetulan juga tahun lalu kita memperbaiki satu gunung yang ada di daerah Sebanen itu jebol kemarin. Dari air utara, di daerah Kesilir, daerah Ampel, Tanjung Rejo itu juga terdampak. 12 juta pelanggan PLN di Jawa Timur mendapat diskon 50%. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, harga cabai, bawang, dan sayur di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang naik dampak pasokan petani berkurang saat musim hujan. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit hingga tembus Rp100.000 per kilogram. Musim hujan membuat tanaman cabai, bawang, dan brokoli rusak sehingga hasil panen menurun drastis. Hal ini membuat harga cabai rawit, cabai merah, bawang putih, dan brokoli di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang naik. Harga cabai rawit sebelum musim hujan Rp40.000 dan kini menjadi Rp100.000 per kilogram. Cabai merah besar juga naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur tertinggi pada brokoli dari Rp25.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai itu mulai kapan Pak? Makin terus naik itu Pak? Mulai hujan. Mulai ada hujan gede itu Pak. Sekarang berapa Pak harga cabai rawit? 100.000. Kalau yang cabai besar Pak? Cabai besarnya 6.000 Pak. Kalau bawang merah, bawang putih masih normal atau naik juga Pak? Bawang merah, bawang putih naik. Dari berapa ke berapa Pak? Berapa kemarin? Sekitar 30-an ke 50. Sebelumnya harga cabai rawit di Kabupaten Madiun juga melonjak naik dan tembus Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Tingginya harga membuat penjualan cabai berkurang, apalagi kenaikan harga tersebut diikuti cabai jenis lain. Pasca tahun baru, harga cabai rawit di Kabupaten Madiun masih terpantau tinggi. Sebelum Natal dan Tahun Baru, cabai rawit dijual di kisaran Rp30 hingga Rp40.000 per kilogram. Kini cabai rawit menembus harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Seperti yang terjadi di Pasar Caruban Baru, Mejayan, Kabupaten Madiun. Akibat tingginya harga cabai rawit, pedagang mengeluhkan minimnya minat pembeli. Meski ada pembeli pun, jumlah pembelian dikurangi dari sebelumnya.
Kenaikan harga cabai rawit juga disusul oleh cabai jenis lain. Cabai merah besar dari Rp25.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Untuk cabai merah keriting dari harga Rp25.000 per kilogram kini tembus Rp60.000 per kilogram. Sekarang 75. Itu jualnya ya Bu ya? Jualnya 75. Kalau dari sana Bu? Dari sana 70. Sekitar 70. 70. Ini naik terus sejak kapan sih Bu? Naik sejak tahun baru. Mau tahun baru. Sebelumnya 35 Mbak sebelumnya. Merangkak naik terus bertahap itu ya Bu ya? Iya. Mulai tanggal 25. Itu bisa naik berapa? Kemarin itu Mbak 10.000 loh naik. Pasokannya minim atau gimana? Jane minim pasokannya. Cabai keriting berapa? Ya sama. Cabai keriting berapa? Naik 60. Kalau merah besar? Ya 60. Sebelumnya kisaran berapa? Sebelumnya 20, 30. Berarti ini pembeli berkurang Pak? Iya. Biasanya beli berapa jadi berapa? Ya biasa 1 kilo, setengah kilo, seperempat saon, setengah on. Nah, pendapatan pedagang juga turun. Sementara itu harga sayur dan bumbu dapur di Pasar Pon Kota Blitar juga mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena pasokan dari petani menurun drastis dampak cuaca buruk. Harga sejumlah bahan pangan mulai dari sayur dan cabai rawit di Pasar Pon Kota Blitar mengalami kenaikan. Rata-rata harga sayur seperti kubis dan sawi di tingkat pedagang naik Rp3.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga sayur dan cabai rawit karena pasokan dari petani berkurang dampak gagal panen. Kenaikan harga tertinggi pada bumbu dapur terjadi pada cabai rawit. Dari harga Rp68.000 kini naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Harga sawi yang sebelumnya Rp6.000 naik menjadi Rp9.000 per kilogram. Meski harga naik, namun penjualan pedagang tetap stabil dan rata-rata mereka mampu menjual 10 hingga 20 kg sayuran dalam sehari. Naik semua. Seperti apa Mas yang naik? Cabai yang sebelumnya harganya berapa Mas? Sebelumnya 85 sih. Karena terus kalau tomat? Tomat 14-15 ribu. Kalau sawi sendiri? Mas, itu kenaikannya sejak kapan Mas? 1 minggu ya udah. Itu faktor dari kenaikannya apa Mas kira-kira? Oh, barangnya kurang dari petani. Mungkin dari petani gagal panen atau bagaimana Mas? Faktor hujan. Saudara, harga telur ayam di Kota Blitar juga mengalami kenaikan di pasaran. Kenaikan harga ini terjadi karena banyaknya permintaan telur dan mahalnya harga pakan ayam. Meningkatnya permintaan telur ayam membuat harga telur di Pasar Pon Kota Blitar naik. Harga telur semula Rp25.000 naik menjadi Rp29.000 per kilogram. Menurut pedagang, selain meningkatnya permintaan, kenaikan harga telur disebabkan mahalnya harga jagung untuk pakan ayam petelur. Meski mengalami kenaikan harga, jumlah penjualan telur ayam di tingkat pedagang justru meningkat 50%. Sebelumnya pedagang hanya menjual telur 30 kg per hari. Namun kini bisa menjual 60 kg telur per hari. Ini di harga 29 dengan kalau harga normalnya itu 25. Terus menjelang Natal kemarin itu naik menjadi 30. Terus mau tahun baru tanggal 31-an itu turun di harga 29 sampai sekarang. Sampai sekarang 29. Itu termasuk harga tinggi atau enggak Mas? Termasuk tinggi karena biasanya itu stabilnya itu di harga 24-25. Kalau dampaknya itu sebenarnya biasa seperti hari biasa. Kenaikan tidak ada kendala kayak sepi atau. PLN Unit Induk Distribusi UID Jawa Timur mendata lebih dari 12 juta pelanggan pasca dan prabayar listrik masuk dalam penerima diskon listrik 50% dari program pemerintah. Diskon listrik ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di awal tahun 2025. Diskon 50% tarif listrik selama bulan Januari hingga Februari 2025
diperuntukkan bagi pelanggan PLN rumah tangga dengan kapasitas listrik 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere, baik pasca bayar maupun prabayar. Bagi pelanggan pasca bayar, tagihan pembayaran diskon 50% listrik akan didapatkan saat membayar tagihan di bulan Februari dan Maret. Sementara untuk pelanggan listrik prabayar, manfaat diskon akan langsung didapatkan saat pembelian token listrik hanya dengan membayar 50% dari harga energi atau KWH yang diinginkan. Lebih dari 12 juta orang mendapat manfaat diskon 50% listrik PLN selama periode Januari dan Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan stimulus daya beli masyarakat dengan asas keadilan dan gotong royong. Merupakan bagian daripada paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan kepedulian dan kehadiran negara dalam upaya meringankan beban serta meningkatkan daya beli daripada masyarakat. Jadi pemberian diskon tarif listrik ini hanya berlaku untuk konsumen golongan tarif rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA. Ini adalah baik untuk konsumen pasca bayar maupun konsumen daripada Kaldu kokot kikil sapi, kuliner legendaris asal Madura akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kuliner legendaris asal Madura yakni kaldu kokot kikil sapi ternyata juga bisa dinikmati di Jember. Pemilik usaha kuliner sengaja menghadirkan kuliner Madura karena di Jember banyak warga keturunan Madura yang merindukan dengan kuliner nenek moyang mereka. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Warga Jember, Jawa Timur tak perlu jauh-jauh datang ke Madura untuk bisa menikmati kaldu kokot. Karena kini kuliner khas Madura itu bisa ditemukan di sebuah warung di Jalan Kepodang, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember. Pemilik warung adalah Indah Susilowati asli keturunan Madura. Kaldu kokot disajikan dengan lontong, petis Madura, kacang hijau, dan kacang tanah. Rasanya unik dan berbeda dengan kuliner kikil pada umumnya. Seperti namanya, kuliner ini berbahan dasar kikil sapi atau kaki sapi yang diolah dengan bumbu rempah hingga teksturnya empuk. Pengolahannya diawali dengan membersihkan kikil sapi dengan cara dibakar dan dikerok, lalu direbus dengan olahan bumbu rempah selama 6 jam. Selanjutnya, kikil sapi dimasak dalam kuah kaldu dan petis Madura selama 30 menit. Kaldu kokot pun siap dihidangkan dengan irisan lontong, rebusan kacang hijau, taburan kecambah goreng, bawang merah goreng, daun bawang, kecap, dan jeruk nipis. Kaldu kokot ini, dari kikilnya sapi yang utuh, terus dipaduan sama rempah-rempah Madura yang ada kacang tanah, terus ada petisnya kayak rujak soto, terus ada cambah goreng, bawang daun yang mentah, jadi aromanya bikin menggoda selera orang Jember, Mas. Nah, kikilnya itu dibakar dulu, setelah dibakar kita bersihkan, kita sikat, kita pilah-pilah, yang ada yang biasa, sedang, jumbo sama super jumbo, Mas. Kuliner kaldu kokot mampu menjadi obat bagi warga Jember keturunan Madura yang rindu kuliner leluhurnya. Biasanya itu saya makan kaldu hanya kacang hijau kan. Ini ada kacang-kacang tanahnya dan terasa ada petisnya sehingga paduannya itu maknyus, enak di lidah saya suka. Untuk tekstur kokotnya lembut, jen lembut Mas. Kurang tak cokot terus merotong. Luar biasa. Harga satu porsi kaldu kokot mulai Rp35.000 hingga Rp50.000. Dalam sehari, 100 kg kikil sapi habis terjual.
Pembeli tidak hanya datang dari Jember, tetapi juga daerah dengan penduduk keturunan Madura seperti Bondowoso, Lumajang, Situbondo, dan Probolinggo. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.